Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Muslim di video belajar kemuhammadiyan. Rekan-rekan sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya di tengah wabah corona yang belum berakhir. Jadi mudah-mudahan kita semua ini diberikan kesehatan oleh Allah ya. Nah, eh, meskipun wabah itu belum berakhir, tapi keinginan untuk terus belajar jangan pernah berhenti ya, termasuk untuk melalui video yang saya buat ini. Oke, baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini di video belajar kemuhammadian saya ingin membahas tentang Muhammadiyah dalam bidang ekonomi. Di video ini, melalui video ini saya akan menguraikan bagaimana Muhammadiyah dalam bidang ekonomi. Karena kita tahu yang namanya Muhammadiyah itu identik dengan bidang pendidikan terutama ya. Jadi pendidikan, kesehatan dan sosial. Nah, lalu untuk berbicara tentang bidang ekonomi, bagaimana sih sebenarnya baik itu secara sejarahnya atau konsepnya itu kita akan lihat sama-sama. Jadi selamat mendengarkan. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas dari video ini ataupun saran dan kritiknya bisa langsung ketik di kolom komentar. Oke. Berbicara bidang ekonomi, kita lihat bagaimana Muhammadiyah itu memerankan porsinya, memerankan organisasinya untuk bisa menggerakkan perekonomian. Nah, jadi secara historis kita lihat dulu bahwa yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dalam menggerakkan Muhammadiyah telah memberi teladan dengan menjalankan bisnis sekaligus berdakwah. Jadi Ahmad Dahlan itu mencoba mengikuti apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan, bahwa dalam berdakwah tidak lupa juga untuk berbisnis. Gitu. Jadi selain pandai berdakwah, pandai juga berdagang. Kita tahu yang namanya Ahmad Dahlan itu dulu ia di Kauman di Jogja sana ya seorang pebisnis batik. Artinya selain sebagai seorang ulama, beliau juga merupakan salah seorang pebisnis di bidang batik ya, yang gitu artinya di bidang jual beli batik. Nah, artinya kita lihat bahwa dari apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan, akhirnya itu menular juga kepada Muhammadiyah. Sehingga apa yang dilakukan Muhammadiyah pada akhirnya tidak hanya fokus berdakwah, tapi Muhammadiyah pun dari dulu hingga hari ini menjalankan yang namanya roda bisnis. Nah, prinsip Ahmad Dahlan ketika itu, jika ingin menjunjung tinggi agama Islam, kekuatan ekonomi pun perlu menjadi perhatian yang serius untuk dikembangkan. Jadi Ahmad Dahlan itu memiliki pemahaman, pandangan bahwa kalau ingin memajukan Islam, tidak cukup dengan berdakwah 1 kali 24 jam atau 6 hari atau 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan. Nah, itu ya tidak bisa kita akhirnya menjadikan Islam itu agama yang luar biasa. Artinya dalam Islam tidak cukup untuk hanya berdakwah. Artinya perlu juga ada penunjang-penunjang lainnya yang memang itu dijadikan sebagai fokus juga. Yang dalam hal ini adalah kekuatan ekonomi. Karena kita tahu yang namanya ekonomi itu ya menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan ini. Semua orang ya butuh butuh ekonomi. Kita tahu sekarang saat ini sedang pandemi corona, perekonomian itu ya menjadi sangat bidang yang sangat terdampak. Bahkan beberapa pakar menyatakan akan ada resesi dan lain sebagainya.
Artinya apa? Yang namanya perekonomian itu akhirnya bisa menunjang segala kegiatan dakwah. Nah, ini prinsip di Muhammadiyah seperti itu. Sehingga pada akhirnya Muhammadiyah pun melebarkan sayapnya yang memang bergerak juga dalam bidang perekonomian. Yang pada akhirnya apa? Hasil dari perekonomian itu akan membantu untuk berdakwah juga gitu. Jadi perputarannya seperti itu. Nah, kita tahu yang namanya Muhammadiyah itu di Indonesia saja misalnya itu tersebar dari Sabang hingga ke Merauke. Artinya apa? Muhammadiyah memiliki pasar yang jelas. Muhammadiyah memiliki anggota-anggota simpatisan yang memang sudah jelas tersebar di Indonesia. Sehingga nah ini, sebaran anggota dan simpatisan Muhammadiyah yang sudah menyebar luas menjadi salah satu alasan untuk dilakukan pemberdayaan ekonomi. Jadi pasarnya sudah ada bahwa para anggota dan simpatisan Muhammadiyah itu tersebar luas di Indonesia saja itu ya hampir tidak ada daerah yang tidak ada Muhammadiyahnya. Artinya orang-orang Muhammadiyah itu sudah ada di mana-mana. Sehingga perlu dilakukan yang namanya pemberdayaan ekonomi. Untuk apa? Ya untuk membantu Muhammadiyah juga. Jadi apa yang dilakukan Muhammadiyah pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap Muhammadiyah itu sendiri. Gitu. Jadi pasar yang luar biasa besar ini karena tersebar di seluruh Indonesia ya perlu dilakukan yang namanya pemberdayaan ekonomi. Karena tadi segmentasinya sudah jelas, ada anggota Muhammadiyah, ada simpatisan Muhammadiyah yang apa? Yang ketika Muhammadiyah mempunyai sebuah produk ya itu menjadi apa namanya menjadi alasan untuk bisa berputarnya roda perekonomian gitu. Contohnya sederhana misalnya di Samarinda kita tahu ada begitu banyak warga Muhammadiyah dan simpatisan Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah di Samarinda ini misalnya di Kalimantan Timur ini mendirikan sebuah universitas, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Akhirnya warga-warga Muhammadiyah itu ingin menyekolahkan atau ingin menguliahkan anaknya di Muhammadiyah. Sehingga apa? Ya, ini kan menjadi sebuah pasar sebenarnya yang akhirnya tidak akan kehilangan segmennya gitu. Nah, inilah yang perlu dilakukan oleh Muhammadiyah dan sudah tampaknya sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Proses pemberdayaan ekonomi gitu. Jadi ini ya salah satu fakta objektif bahwa yang namanya anggota simpatisan Muhammadiyah itu sudah tersebar luas sehingga ya kenapa tidak diberdayakan juga ekonominya karena ketika ekonominya kuat maka Muhammadiyahnya akan kuat maka proses dakwahnya akan kuat maka Islam juga akan kuat kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ada dua peluang untuk mendesain gerakan ekonomi Muhammadiyah. Yang pertama secara internal. Muhammadiyah dapat melibatkan anggota Muhammadiyah dan keluarganya, anggota Orto Muhammadiyah dengan segala perangkatnya untuk apa? Untuk menggerakkan roda perekonomian. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika Muhammadiyah di Kalimantan Timur, di Samarinda khususnya misalnya, mendirikan sebuah perguruan tinggi, maka secara internal nanti orang-orang yang Muhammadiyah, orang-orang yang ada di Muhammadiyah itu secara tidak langsung akan menghidupkan roda perekonomiannya juga. Gitu. Dengan menyekolahkan anaknya di Muhammadiyah, dengan mengkuliahkan anaknya di Muhammadiyah, artinya orang-orang yang di internal Muhammadiyah itu secara tidak langsung akan menghidupkan roda perekonomiannya. Gitu. Ada SD Muhammadiyah misalnya di Samarinda. Ya, yang sekolah di situ rata-rata ya apa namanya anak-anak dari para warga Muhammadiyah secara internal. Sehingga orang-orang Muhammadiyah itu sendiri yang menghidupkan roda perekonomian. Jadi
Itu desain gerakan ekonominya. Jadi ibaratnya ya diberdayakan dari Muhammadiyah untuk Muhammadiyah dan oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah mendirikan sekolah misalnya. Maka untuk siapa ya? Untuk orang Muhammadiyah lagi secara internal. Dan oleh siapa dilakukan? Ya itu oleh orang Muhammadiyah juga. Artinya ya dari kita untuk kita oleh kita. Gitu. Nah, yang kedua, desain gerakan ekonomi Muhammadiyah ini secara eksternal. Anggota Muhammadiyah pasti memiliki relasi dengan dunia luar. Begitu pula dengan amal usaha Muhammadiyah otomatis memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain. Sederhananya nih, ketika ada sebuah amal usaha Muhammadiyah dan di suatu kota, misalnya di Samarinda misalnya, ya kita tahu yang menikmati, yang mendapatkan pelayanan dari amal usaha itu ya bukan hanya orang Muhammadiyah saja, tapi eksternal pun ada. Temannya si warga Muhammadiyah misalnya ikut berobat di rumah sakit Muhammadiyah, ikut berbelanja di koperasi-koperasinya Muhammadiyah misalnya. Nah akhirnya apa? Secara eksternal pun orang-orang yang berada di luar dari Muhammadiyah ikut menggerakkan roda perekonomian. Karena yang namanya ekonomi itu sifatnya universal. Tidak bisa dibatasi oleh suku, ras, agama, atau budaya. Misalnya ketika ada koperasi Muhammadiyah atau warung Muhammadiyah deh. Saya yakin ya warung itu juga dikunjungi oleh orang-orang yang non Muhammadiyah. Gitu. Artinya itu menjadi desain gerakan ekonomi yang dilakukan oleh Muhammadiyah karena yang namanya ekonomi itu sifatnya universal. Bisa dinikmati, bisa didapatkan oleh siapa saja. Jadi secara internal dan eksternal. Nah, gerakan Muhammadiyah dalam bidang ekonomi yang dirumuskan pada era kepemimpinan Muhammad Amin Rais. Jadi Pak Amin itu kan pernah menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Ketika beliau menjabat, ada rumusan yang digerakkan oleh Muhammadiyah ketika itu dalam bidang ekonomi. Jadi ada 3. Yang pertama, bahwa Muhammadiyah harus mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang merepresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu harus memiliki yang namanya badan usaha milik Muhammadiyah yang hingga hari ini ternyata itu menjadi berkembang pesat. Jadi ada yang namanya amal usaha Muhammadiyah ya, AUM. AUM itu ya amal usaha Muhammadiyah sekaligus pengembangan badan usaha milik Muhammadiyah. Gitu. Jadi semakin banyak amal usaha Muhammadiyahnya, semakin terlihat oh ternyata secara ekonomi warga Muhammadiyah itu luar biasa hebat. Gitu. Dakwah Muhammadiyah pun akan semakin mudah dijalankan. Yang kedua, rumusan yang kedua adalah Muhammadiyah perlu mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Jadi di berbagai daerah sudah banyak didirikan yang namanya koperasi-koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Yang pada akhirnya koperasi itu bisa menggerakkan roda perekonomian secara internal khusus untuk warga Muhammadiyah dan secara eksternal pun bagi orang-orang yang di luar Muhammadiyah dapat memutar roda perekonomian. Gitu. Karena kita tahu yang namanya koperasi itu ya model perekonomiannya Indonesia kan gitu. Koperasi itu kan gagasannya Muhammad Hatta kan gitu artinya. Jadi salah satu lembaga yang bisa memutar roda perekonomian masyarakat. Dan menurut Muhammadiyah ketika zaman kepemimpinan Pak Amin Rais bahwa Muhammadiyah perlu mengembangkan yang namanya koperasi yang saat ini sudah berkembang pesat. Yang ketiga, bahwa Muhammadiyah perlu memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Jadi, dalam bidang ekonomi, Muhammadiyah harus saling bahu-membahu untuk meningkatkan
roda perekonomian di sesama anggotanya gitu. Jadi misalnya Muhammadiyah di Samarinda punya badan usaha milik Muhammadiyah dalam ranah pendidikan misalnya, seperti kampus. Maka ya anggota-anggota Muhammadiyah harus bisa menghidupkan itu gitu, harus bisa memberdayakan itu. Ketika Muhammadiyah di Samarinda memiliki badan usaha milik Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang kesehatan misalnya, rumah sakit misalnya, maka anggota-anggota Muhammadiyah ya harus bisa memberdayakan itu. Artinya bisa menjadikan badan usaha milik Muhammadiyah itu sebagai pusat perekonomian yang akhirnya menunjang untuk kegiatan dakwah Muhammadiyah. Gitu. Itu ya. Jadi rumusan gerakan ekonomi yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang memang digagas sejak kepemimpinan Pak Amin Rais ketika itu. Nah, kita lihat nih. Jadi di Jogja ini ada SPBU. Jadi milik UAD ya, milik Universitas Ahmad Dahlan. Artinya salah satu badan usaha milik Muhammadiyah yang memang akhirnya luar biasa punya SPBU gitu. Yang nanti keuntungannya ya selain untuk eh, dakwah Muhammadiyah ya untuk menghidupkan perekonomian masyarakat di sekitarnya kan gitu. Nah, ini ada di Bandung ini ada gedung dakwah yang memang di situ milik Muhammadiyah tapi luar biasa kan gitu, ruko-rukonya akhirnya bisa menghidupkan roda perekonomiannya secara khusus bagi warga Muhammadiyah dan pada umumnya bagi warga non Muhammadiyah. Lalu ada rumah sakit Muhammadiyah Palembang, jadi di berbagai uh, daerah kan tadi saya sampaikan bahwa ada segmen pasarnya tersendiri. Nah, ini ada sekolah kan gitu. Jadi rekan-rekan sekalian itu bahwa Muhammadiyah sangat fokus terhadap upayanya untuk bisa menggerakkan masyarakat melalui bidang ekonomi. Karena tahu tadi tanpa memberdayakan ekonomi maka ya dakwah Muhammadiyah pun nggak akan jalan. Tanpa memberdayakan ekonomi ya Islamnya nggak akan kuat juga. Masyarakatnya juga tidak akan kuat, akan selalu lemah kan gitu secara sistem. Sehingga perekonomian pun harus kuat. Jadi semakin banyak badan usaha milik Muhammadiyah, maka Muhammadiyah akan semakin tegap untuk melangkahnya kan gitu. Ketika Muhammadiyah semakin tegap melangkahnya, maka tadi dakwah pun akan berjalan secara maksimal. Proses untuk meninggikan Islamnya pun akan semakin cepat gitu. Jadi itulah upaya-upaya yang dilakukan Muhammadiyah yang khususnya dalam bidang ekonomi. Dan terakhir ini ada quotes yang menarik yang pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tentunya bahwa hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Ini maknanya luar biasa dalam karena ya kita tahu yang namanya dalam bidang ekonomi ya kan yang namanya bisnis dulu waktu pas masih kecil itu orang yang nggak ngelirik, tapi ketika sudah menjadi besar akhirnya menjadi rebutan. Akhirnya apa, banyak juga ya badan usaha milik Muhammadiyah yang akhirnya dalam tanda kutip harus gulung tikar karena itu tadi entah itu rebutan, entah itu ya kasus internal lah dan mismanagement dan lain sebagainya. Nah, Ahmad Dahlan sebenarnya dari dulu sudah mengingatkan bahwa hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Artinya ya kalau mau di Muhammadiyah maka fokus utamanya adalah beribadah dulu. Jangan mencari kehidupan dulu gitu. Jadi menghidupi dulu Muhammadiyah deh. Gitu. Jadi sederhananya cari poin dulu deh gitu. Jadi cari poin karena apa? Ketika poin sudah ada, maka koin pun akan ada. Jadi fokus utamanya kalau memang kita di Muhammadiyah secara ekonomi kan gitu, ya fokus beribadah dulu. Karena nanti akan ada
apa namanya akan ada poinnya tadi gitu. Karena ketika memang orang orientasi awalnya sudah ingin mendapatkan kehidupan di Muhammadiyah, maka ya tidak akan besar usaha yang ada di Muhammadiyahnya, justru malah jatuh kan gitu. Nah makanya menurut saya pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini masih relevan untuk bisa kita terapkan hingga hari ini, masih relevan untuk menjadi guidance kita dalam rangka menggerakkan roda perekonomian di Muhammadiyah. Mungkin itu saja video dari saya rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Terima kasih juga kalau teman-teman bersedia untuk like dan juga subscribe video saya. Kita ketemu di video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.